Namamu siapa? Suprani, Pak. Suprani. Iya. Ini kerennya. Iya, Pak. Asli? Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Ya. Ini? Lukman. Lukman. Asli mana Lukman? Asli Bandung ya, tinggal Rangkas Bitung. Ini sopirnya di 882. Terus kondisimu gimana? Kaki aja. Kaki aja. Tapi alhamdulillah sekarang udah diperbaiki. Udah diperbaiki, Ya, udah diservis. sembuhnya doang. Udah diperbaiki. Ya, Ini kenapa? Ada yang patah atau? enggak cuman dagingnya doang somplak di bawah ini. Kenapa? Kena batu kali, kena aspal. Ya. Kamu melompat waktu itu? Enggak, atau tahu-tahu udah di luar aja gitu. Kalau lompat tadi. Enggak sadar ya? Enggak. Langsung tahu-tahu udah di luar? Tahu-tahu udah di luar ke palang mobil, langsung saya bangun, nyamperin ini. Gitu, ke palang Ini- mobil. Udah enakan ya? Udah enakan. Udah enak kan sekarang. Nah. Punyamu? Main kan aku sini. Iya. Main di ruang bedah ya? Iya, pas bapak datang saya di bawah Di ruang bedah. di ruang operasi. Terus, Lukman, belum dibersihin ini? Belum. Rencana estimasi katanya jam 5 jam 6 baru. Tapi ada yang patah tulang atau apa enggak? Kalau patah sih enggak. Enggak ya? Belum. Cuman daging aja ya? Tulang ada yang geser dikit. Tapi enggak apa-apa ya? Retak apa cuma akson gitu kayak engkolan macam itu. Nah, aku pengen tahu nih, kronologisnya seperti apa? Kronologisnya itu ya Kamu muat dari mana dulu? muat aku di Bekasi. Bekasi, Raja Paper. Ini pertama kali nyetir dia? Kalau pertama kali nyetir Enggak. Udah berpengalaman nyetir ya? Udah sering. Wah, enggak, kemarin kan ada yang ngomong kalau ke sini ya memang pertama kali ini. Tapi kalau kamu nyetir, SIM apa? Ya sudah, video umum. SIM asli itu ya? Asli. Dan udah berapa tahun kamu nyetir? kurang lebih 6 tahun lebih sih. Tahun. Pegang tronton juga? Udah ya? Kamu tidur? SIM ada ya? Ada. Terus setelah muat dari, enggak, tapi di SPC baru sekali ini ya? Sekali ini. Sertim langsung memuat ya, tanggal berapa itu? Setelah muat, tanggal berapa itu muatnya? Itu tanggal Hari Selasa. Selasa, tanggal 6. Nah, tanggal 6 Mei 2025 muat. Kamu berjalan ke sini. Terus saya lihat kamu ada storing ban sama storing rem. Di mana itu? di Malang. Tanggal 7. Di tanggal 6, tanggal 7 kamu storing rem. Itu remnya kenapa? Rem Keluar asap. di di roda itu kan full terus Pak. Ngepul keluar asap. Ya. Terus tak cek ternyata bagian as roda gitu, seal sama kelahar. Betul. Iya pas buka ya benar gitu, seal as roda itu yang berikut kelahar juga kan rontok hancur gitu. Makanya nggak bisa ini lagi gitu, nggak bisa kita paksain gitu. Berarti waktu itu storing rem ya? Rem sama ban? Bannya kenapa? Ban pecah. Ban pecah. Udah storing waktu itu? Sudah. Itu setelah storing, itu tanggal 7 jam berapa kamu storing? Tanggal 7 itu pagi-pagi kalau nggak salah. Jam berapa? Kalau story ini berarti kan di tanggal 8-nya berarti ya? Pokoknya jam 5:30 itu udah ada story ini. Tanggal 8. Dan pengajuanmu tanggal 7 jam 11. Ya, tanggal jam 11 datangnya tim storing tanggal 8. Setelah itu 8 pagi. Setelah itu selesai storing, kamu jalan. Enggak Pak, nunggu dulu, nunggu ban lagi. Nunggu ban lagi. Terus setelah itu Setelah ban datang, baru kamu jalan. Tibalah di sini. Ya. Ya, lakanya kan tanggal 8 ya? Laka tanggal 8 kan, malam kan? Kamu dari barat, terus masuk tol mana? Masuk tol Makam. rencana kan masuk tol Waleri. Ya, keluar ke Gayam Sari. Nah, Rencananya itu. tapi kamu keluarnya di ini, Malah Jatingalek. arahin ke sini, Pak. Kamu pakai apa? Google Map. Google Map arah Demak. Kamu kan harusnya kamu masuk tol Waleri. Iya. Tol Waleri kamu harusnya kan keluarnya
Gayam Sari. Gayam Sari apa? Gayam Sari ya, Demak itu kan. Ya. Tapi kamu diarahkan ke sini. Sini. Arahkan ke Jatingaleh ini, apa ke Tanah Putih ini. Nah, pada waktu kamu lewat sana, kamu nggak lihat ada rambu-rambu? Rambu-rambu sih ada. Ada rambu kan truk dilarang masuk, lihat ya? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak lihat gitu. Nggak lihat ya? Nggak lihat. Nggak lihat ya? Kamu ikut aja, tapi kamu tahu nggak kalau itu salah? Nah, sini sih tahu Pak. Tahu kalau salah? Soalnya nggak ada jalur-jalur apa namanya mobil Nah, gede kok, juga. kamu kok nggak berhenti tanya atau apa? Tanya nggak? Tadinya mau nanya Pak Nanya. di apa namanya? Yang ngarah itu kayak Pak Ogah gitu kan. Nah, Tanya, Pak, mohon maaf ini jalur bisa nggak jalur ini jalur apa namanya? truk. Truk. Katanya, bisa Mas, tapi lewat sini katanya. Diarahin kan sama beliau. Lewat sini aja. Terus nanti mentok lampu merah ke kanan kayak gitu. Yang di Tanah Putih itu. Lampu merah? Sebelum sini. Oh, sebelum sini. Kan ada jalan cagak begini. Tapi kok kamu terus? Nah, terus saya jalan aja gitu kan, ikutin arahan dia gitu. Emang benar sih di depannya itu kan lampu merah gitu. Terus? Nah, ketemu turunan itu udah ini kita apa namanya masukin gigi kasar kan, rem dikit-dikit gitu, bantu brake juga gitu. Pas pertengahan itu rem udah nggak ngegigit gitu, close. Pakai gigi berapa kamu turunnya? Saya masuk itu di gigi 2 dulu Pak, gigi 2 terus ke 1. Nah di situ rem 1 bisa masuk? 1 itu bisa masuk, cuma indikator si kelinci sama ini hidup dua-duanya. Indikatornya itu gitu. Kelinci sama kura-kura itu. Terus tak apa namanya mainin brake juga gitu, angin kok masih aja ngelos, malah tambah kencang ngerosot gitu. Sampai akhirnya mobil jatuh gitu. Ya kita nggak ingin lagi gitu Pak, nggak sadar lagi. kamu nggak buang ke kiri? Nggak bisa? Kalau buang ke kiri justru motor habis itu semua Pak. Kayaknya kamu buang kanan. Buang apa namanya itu kan kita pertama itu kan posisi motor itu kiri, kita buang kanan, ada di kanan kita buang kiri. Terus buang sampai buatnya agak mending gitu kan, agak datar gitu, baru di situ kita lihat ke depan nggak ada apa-apa, baru kita bantingin Supaya jatuh. nggak ngelihat gitu di samping juga gitu. Ternyata yang di samping. Tapi sebelum kejadian di bawah, kamu ada nabrak nggak di atas? Nggak ada. Nggak ada. Nah, informasi kemarin kan saya ke keluarga korban. Informasi kan simpang siur nih, simpang siur. Saya pun dapat informasi simpang siur. Pertama ada korban MD2. Makanya pada waktu setelah saya sampai di Semarang, saya dari Jakarta itu mau pulang Surabaya di Semarang, saya tanya ke kantor polisi kan. Kantor polisi saya tanya korbannya 1 ya. Kemarin saya ke keluarga korban. Nah, informasi dari keluarga korban itu sebelum kamu laka, kamu ada nabrak motor. Nggak ada. MD katanya. Terus ada lagi nabrak bis. Nggak ada ya? Bis nggak ada. Nggak ada, makanya nggak bisa anugerah atau apa. Nggak, ini kan saya konfirmasi dulu. Saya kemarin juga sudah jelaskan. Saya udah ke keluarga korban kemarin. Sudah keluarga korban. Ya. Intinya di keluarga korban sih membuka ruang kita untuk ke keluarga. Jika nanti kita cari apa kesepakatan dulu. Dari pihak keluarga sih kemarin menyampaikan seperti itu. Jadi sebelum kamu laka di bawah, kamu ada laka di atas. Sudah saya berikan suatu penjelasan bahwa sebelum saya ke keluarga korban, saya ke kantor polisi dulu. Dari keterangan dari pihak kepolisian, informasikan kalau lakamu itu ya hanya laka di situ aja, itu gak ada laka di atas. Secara logika, kalau misalkan ada laka yang di atas, sebelum kamu laka di bawah di Tanah Putih, pasti kan ada orang yang lapor ke polisi kan, kalau apalagi ada korban lagi, korban meninggal dunia atau luka-luka, korban materi pun sudah lapor ke polisi dan pasti itu ditindaklanjuti. Kalau dalam sekarang ini saat ini kalau kita laka, nggak bisa kita lari, semua ada CCTV, ada bisa lapor polisi, apalagi kalau kamu sebelumnya laka, di situ laka, pasti orang akan laporan. Ya kita jelaskan. Ya itu hanya miss mungkin miss.
miskomunikasi aja. Terus masalah sopirnya udah keluar, ya seperti itu. Nah kemarin betul kan saya foto itu, saya tunjukin bahwa sopir dan keretanya masih dirawat di rumah sakit. Dari pihak keluarga kemarin pengen ketemu sopir, tidak apa-apa. Ya. Nanti kalau perlu memang perlu ya kita hadirkan ke sana, ya permintaan maaf lah. Ya, kita semua sih nggak menghendaki terjadinya laka. Ya, kamu pun kan nggak pengen laka. Ada orang mau dibayar laka kan nggak ada lah. Ya namanya laka. Ya. Menurut saya musibah ya. Udah kodratnya seperti itu. Saya udah ngomong kalau memang perlu saya ajak ke rumah duka, rumah keluarga duka, Bapak siap. ya makanya kan tetap harus inilah rasa kemanusiaan ya. Kita udah bicara panjang lebar. Tadi kemarin saya udah ke sana, tadi saya lihat ke kantor polisi, lihat unitnya dia juga, ya kita nanti cari jalan. Ya doakan aja diberikan kemudahan, kelancaran ya. Sebatas yang penting kamu juga sehat-sehat ya. Tetap intinya kalau terjadi laka seperti ini saya bertanggung jawab ya. Saya nggak bingung muatan atau apa, ya mau gimana ya. Saya pun nggak minta kamu keluar uang kan, nggak ya, keluar uang nggak? Alhamdulillah enggak ya. Tanggung jawab. Kamu tuh saudaranya Armin. Apanya Armin? masih ikut saudara sih Pak. Oh, iya. Saudara dari paman. Karena Ini apa namanya juga. abangin siapa? Kemarin pada waktu saya perjalanan dari barat ke sini, telepon si Asep. Ya, kan kamu dihubungi nggak bisa, dia informasi dapat info kalau laka. Sorry, dipikir MD2 itu kamu berdua ya MD gitu. Ya, kita masih belum tahu informasi seperti itu. Ya. Intinya kalau misalkan terjadi laka, sorry ya, kalau misalkan kamu, MD pun aku pasti urus. Jadi ya, saya bertanggung jawab sampai dengan keluargamu. Kalau misalkan ya, kita hindarilah jauh-jauhin ya. Intinya kan saya tanggung jawab. Pesan saya cuma satu, amanah itu aja dah ya. Jangan judi online, jangan narkoboy, jangan main perempuan, amanah ya. Itu aja dah. Saya tanggung jawab sampai selesai lah. Ya mudah-mudahan kita mudah-mudahan selesai ya. Tadi saya udah ke kantor polisi untuk lihat unitnya yang laka ya. Nanti jam 3 rencana kita akan ketemu lagi ke rumah keluarga korban. Ya, kamu berdoa aja supaya cepat selesai ya, kamu juga cepat sembuh ya. Intinya saya senang bisa jadi payungmu lah, bisa melindungi kamu ya, mengayomi, mendidik, membantu mendidik itu kan. Jangan judi online aja, ada nggak musim lah. Ya, nanti akhirnya kriminal lagi, ban hilang, ban dicuri, aduh. Gara-gara gitu. Ya, janganlah, gara-gara judi online, janganlah. Kan saya tanggung jawab penuh ya, aku nggak minta kamu apa-apa ya. Kamu mintain uang nggak? Ya, SIM-mu tak tahan nggak? Aku minta keluargamu uang nggak? Ya. Itu pun kita bantulah. Nanti kalau kamu sembuh, kamu mau lanjut kerja ya monggo, nggak pernah minta. Nanti masukku ya. Kalau kamu mau misalnya tadi saya sudah sembuh kerja, ya kan yang bisa merasakan kan kamu sendiri. Ya, ini saya rekam ya, masukin ke medsos untuk edukasi yang lain. Ya, pelajaran juga. Ya, buat edukasi yang lain lah. Ya, kita selalu ambil hikmah ya. Ya, ada yang perlu disampaikan. Ya. Keluargamu telepon Sudah tadi Pak. udah datang ya? Udah. Ada yang datang? Datang dari ini apa namanya mertuanya kakak. Oh, tinggal di mana? Mertua kakak kan tinggal di ini apa namanya di Solo juga. Terus omnya kan di sini di apa namanya di
di Korem Semarang ini. Datang juga ya. Datang. Ya, pertama sih saya ngucapin terima kasih banyak ke Pak Andi juga gitu kan, yang udah bantu dari awal proses laka gitu kan, sampai ya sekarang saat ini saya nggak bisa apa-apa, hanya bisa mengucapkan kata terima kasih banyak ke Bapak. Ya, ya untuk kedepannya ya saya juga nggak akan mengecewakan Bapak. Gitu. Intinya apa yang Bapak berikan masukan kepada saya, ya saya terima dan saya akan jalani. Gitu. Ya seperti Bapak bilang kita itu harus amanah ya memang, karena mencari orang yang amanah itu susah. Iya betul. Amanah, kamu amanah. Iya. Sayang keluargamu, sayang anakmu, kita juga jangan egois. Ya. Ya sekali lagi ya terima kasih banyak untuk Pak Andi dan rekan-rekan yang lain. Ya. Cepat sembuh ya. Iya Pak. Kamu bicara apa? Apa? Bicara apa sih? Ya paling saya mah bisa mengucapkan terima kasih aja sama Pak Andi gitu ya, dan rekan-rekan. Jadi saya mah nggak bisa gimana ya. Ya. Ya pokoknya terima kasih banyak aja Ya. pada Bapak. Ya. Dan ya saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk warga Semarang, lebih sukarelawan Semarang yang banyak membantu proses lakamu. Ya, itu tak masukin di video itu. Ada yang DM ke saya, ngirim video, saya izin untuk muat ya. Yang bantu ngepok muatanmu itu ya. Dan alhamdulillah muatannya aman-aman aja, walaupun rusak, tapi nggak apa-apa. Ya udah jadi tanggung jawab saya. Saya nggak membebani kamu untuk muatan apa. Ya. Terus saya minta maaf pada warga Semarang, Polisian Kota Polrestabes Semarang. Ya, atas kejadian laka ini kita minta maaf yang besar-besarnya. Ya, sama kita ucapkan terima kasih untuk warga Semarang, Kasat Lantas, Kapolres Semarang, ya, unit laka dan anggota. Ya, mudah-mudahan kamu cepat sembuh dan berdoa semoga lancar nanti jam 3. Ya, kita diberi kemudahan supaya urusan lakamu bisa cepat selesai. Nah, kamu pengen dirawat di sini atau gimana? Kalau misalkan posisinya masih memakan waktu gitu Pak. Kalau masih proses ya, Ya. di sini. Kalau udah selesai proses, kita pulang. Kita dirawat di rumah. Istirahat di rumah dulu. Oh iya. Kamu? Bukan apa namanya, karena kan lama juga ini. Ya. Tapi kan, ya mudah-mudahan ya kan habis ini kan kamu dibersihin lagi kan luka-lukanya. Tapi nggak ada patah tulang apa nggak ada ya. Ya berdoa aja. Saya mau meminta bareng aja sama supir. Oh bareng, tapi kamu minta tinggal di sini. Enggak. Enggak. Anakmu berapa? Anak 3 Pak. Anak berapa? Anak 3. Kamu di Bandung ya? Bandung. Saya udah punya Kamu cucu. udah punya cucu? Udah 2 anak. Ya, intinya saya bisa melindungi kamu sedang ya. Jadi pengayom. Ya mudah-mudahan selesai hari ini ya. Selesai lah. Saya selesaikan sampai tuntas lah. Terutama kalau laka seperti ini, ya dengan pihak korban dulu yang kita utamakan. Kemanusiaan, ya, kemanusiaan lah ya. Selesai dengan pihak korban, mungkin dengan ada kerugian materi yang lain, lalu kita nanti ke urusan ke polisi, kan ada mengikuti proses administrasi dari kepolisian, ya karena ini kan sudah nanti ranahnya kan ke ranah kepolisi, paham ya? Ya doakan cepat selesai lah ya. Aku mulai setelah Rebu nih, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu ini, Sabtu nih harusnya udah pulang, udah mau pulang kan Kamis kemarin itu. Ya kan laka ini ya jadi bermalam di Semarang. Jam 3 nanti kita ke sana. Ya, kamu jam berapa mau dibersihin? Jam 6. Kamu udah enak udah bersih ya? Berapa jam mau dibersihin? 3 jam. 3 jam. Tapi udah enak kan? Kalau di sini sih rasanya cepat penyembuhanmu. Yang penting awal gini kan. Si antibiotik, infus, prosesnya akan lebih cepat.
Gitu ya. Nanti tak apa namanya? Saya info lagi ya setelah dari keluarga. Handphone nyala kan? Justru handphone mati, Pak. Kenapa? Nggak ada casan. Oh, ada casan. Iya. Kamu nggak mati juga? Dicas, pinjem. Ini, minta pinjem cas Ustaz, ya. Nanti, Pak. Minta cas. Ya wis, makasih ya.